Kemudian Nabi juga mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan di atas. Al-mu'ti, tangan yang memberi itu lebih baik. Tangan yang memberi, artinya orang yang bersedekah itu lebih baik daripada orang yang menerima. Wa dzikri khairiyatiha, Nabi menyebutkan kebaikan orang yang memberi. Ya, dengan mengatakan al-yadul ulya, tangan di atas, dengan sebutan al-yadul ulya. Itu artinya Nabi mengatakan tangan yang memberi itu lebih baik. Alal yadil akhir itu terhadap tangan yang menerima. Kan kalau memberi begini kan, terima di bawah gitu. Enggak mungkin dibalik gitu kan. Ini ngasih ini ambil dari atas. Biasanya gitu, nih, diterima dari sini, gitu kan? Itu kiasan. Tapi maksudnya tangan al-yadul ulya itu tangan yang memberi, al-yadus sufla itu tangan yang menerima. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan menerima, atau tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu targhiban minhu alaihi salam, sekedar dorongan dari Nabi fil istighna'i anin nas, supaya kita tidak merasa butuh, tidak menggantungkan harapan terhadap pertolongan manusia gitu. Enggak kebiasaan minta, maksudnya gitu. Enggak menggantungkan harapan kepada manusia, supaya umat Islam itu tidak rendah maksudnya. Kalau dibolehin, kagak dibolehin aja banyak banget yang minta-minta kan. Istilahnya bukan kagak dibolehin, dijelekin gitu. Ya kan, terhina. Nah, supaya kita nggak punya sifat begitu, nggak mengharap selalu pemberian manusia. Wa tasawwun an mas'alatihim, dan menjaga diri dari meminta-minta, supaya kita nggak begini. Makanya Nabi bilang kalau begini ini jelek, yang bagus begini, gitu. Kalau begini udah ke Allah aja mintanya, kepada manusia jangan. Gitu. Nah, supaya tidak tumbuh mental seperti itu, Nabi mengatakan begitu. Ya, maka dibilangnya al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Supaya umat Islam itu tidak begitu, tidak meminta-minta. Wal hajah ilaihi, menggantungkan kebutuhannya kepada manusia. Ya, nggak boleh. Hasbal istita'ah, seukuran kemampuan. Ya. Wa amma idza massatud darurah, wa amma idza massatid daruratu. Adapun kalau dia tertimpa keadaan darurat, emang lagi kepepet banget, keadaan udah nggak ada jalan keluar, ya. Falil akhidhi thawabun kal mu'ti. Nah, ini istimewanya. Kita menahan diri untuk tidak meminta. Kita butuh tapi kita menahan diri terus. Begitu udah mentok banget, ya terpaksa dah, gitu. Ada yang nawarin bantuan, terima. Saat begitu, kita nerimanya jadi pahala. Nerima bantuan orang jadi pahala seperti pemberinya. Ya. Ini kita harus paham ini. Kalau kita didorong oleh Nabi, yang penting mah jangan meminta-minta, gitu. Jangan merendahkan diri. Ya, mengharapkan selalu dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit. Jangan. Tapi kalau udah mentok, nah, ya udah mepet, nggak ada jalan keluar misalnya kan. Ada yang menawarkan bantuan atau terpaksa kita ngomong, saya nggak ada jalan lagi nih, gitu. Saat kondisi udah sekepepet itu, malah jadi pahala tuh. Kita minta bantuan kepada orang malah jadi pahala, gitu. Falil akhidhi thawabun, si penerima dia bisa mendapatkan pahala, kal mu'ti seperti pemberinya. Sama. Ya. Itu bagian dari solusi dia untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi kan tetap terhormat gitu maksudnya kan. Ya, udah tetap terhormat. Saya udah nggak ada jalan, saya udah apa ini saya usahain begini apa aja udah kerjain gitu kan. Habis nggak ada jalan, udah terpaksa saya ngomong gitu. Itu malah berpahala. Ya. Qala alaihi salam, bersabda Rasulullah SAW. Nah, ini hadisnya, bahwa orang yang meminta dalam keadaan kepepet itu malah berpahala. Malladzi ya'khudhu an hajatin bi aqalli thawaban min alladzi yu'ti min sa'atin. Kata Nabi, tidaklah orang yang menerima pemberian karena saking butuhnya itu mendapatkan pahala lebih sedikit daripada orang yang memberi duitnya, memberi hartanya dalam keadaan dia leluasa. Ya. Artinya apa? Nabi mengatakan, berarti orang yang menerima pemberian dalam keadaan sempit dia, dalam keadaan dia udah susah banget, itu dia dapat pahala seperti orang kaya yang memberi, karena orang kaya memberi itu karena keleluasaan dia. Dia emang duitnya masih banyak sisanya, ya kan? Dia ngasih juga, gitu. Jadi sama pahalanya dengan si pemberi. Nah, kan semuanya jadi pahala kalau begitu. Yang minta jadi pahala, tapi nggak boleh dijadiin mental, gitu. Kalau dijadiin mental, jadi peminta-minta namanya. Dia nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita udah kepepet, justru itu kita mencari solusi seperti itu menjadi pahala.